Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar IPA tema 6 subtema 1 suhu dan kalor. Apa sih yang dimaksud dengan sumber energi panas? Dan apa perbedaan antara suhu dan kalor? Kita akan membahasnya satu persatu. Sumber energi panas. Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam, yaitu panas matahari, api, gesekan antara kedua benda, dan juga energi geotermal atau panas bumi. Sumber energi panas yang pertama, panas matahari. Panas matahari merupakan sumber energi panas terbesar di bumi. Manfaatnya, menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat, mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, dapat juga untuk mengeringkan pakaian basah. Sumber energi panas yang kedua, api. Api dihasilkan jika ada bahan bakar, panas, oksigen, dan gesekan satu benda dengan benda yang lainnya. Contohnya korek api. Manfaat api, api digunakan untuk memasak, dapat juga digunakan untuk menjalankan mesin. Sumber energi panas yang ketiga, gesekan antara dua benda. Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara kedua benda, misalnya gesekan antara kedua tangan atau gesekan antara mistar dengan kain kering. Sumber energi panas yang keempat, panas bumi atau energi geotermal. Energi geotermal adalah salah satu komponen sumber energi yang berasal dari dalam inti atom bumi. Energi geotermal merupakan sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral. Manfaat dari panas bumi atau energi geotermal sebagai pembangkit tenaga yang menggantikan penggunaan energi fosil. Perbedaan suhu dan kalor. Kalian tahu, panas atau yang biasa kita sebut dengan kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Coba perhatikan, ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Dan ketika batang logam tersebut menjadi dingin, suhunya menurun. Kita dapat melihat perbedaan suhu dan kalor pada tabel berikut ini. Panas atau kalor merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Sedangkan suhu atau temperatur merupakan besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin panas benda tersebut. Dari sini kita sudah dapat membedakan antara panas dan suhu. Panas merupakan energi, sedangkan suhu merupakan besaran yang menyatakan derajat panas. Perbedaan selanjutnya, satuan kalor adalah joule atau kalori, sedangkan satuan suhu adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur kalor adalah kalorimeter, sedangkan alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Panas dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lainnya, sedangkan suhu tidak dapat berpindah, namun bisa naik dan juga bisa turun. Tahukah kalian energi panas dapat mengubah suatu benda? Perubahan akibat perubahan suhu ini ada dua macam. Yang pertama kita sebut dengan pemuaian, dan yang kedua kita sebut dengan penyusutan. Pemuaian adalah perubahan suatu benda yang dapat bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena panas.
Sedangkan penyusutan merupakan perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan ini terjadi pada benda gas, yaitu pada udara, pada benda padat, biasanya pada logam, dan benda cair, yaitu pada air. Contoh pemuaian dan penyusutan, yaitu pada pemasangan kaca jendela. Mengapa para tukang kayu selalu memasang ukuran bingkai jendela lebih lebar dari ukuran sebenarnya? Hal ini dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak, bahkan pecah. Contoh pemuaian dan penyusutan yang kedua terjadi pada ban sepeda, motor, dan mobil. Jika ban sepeda, ban motor, dan ban mobil diisi udara terlalu banyak, maka ban akan mengeras dan menjadi tidak nyaman saat dikendarai, dan juga dapat membahayakan pengemudinya. Ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban akan memuai, terkena panas. Contoh pemuaian dan penyusutan yang ketiga yaitu pada pemasangan kawat atau kabel listrik dan juga kabel telepon. Kawat atau kabel telepon dan juga kabel listrik terlihat mengendur dan tidak tegang. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel listrik tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Pemuaian dapat juga terjadi pada gelas kaca. Sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituangi air panas. Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Oleh karena itu, disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau gelas yang dingin dengan air panas yang baru mendidih. Pemuaian terjadi pada sambungan rel kereta api. Sambungan pada rel kereta api dibuat ada celah antara dua batang rel. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas rel tersebut tidak melengkung. Pemuaian dan penyusutan juga digunakan pada termometer. Air raksa atau cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuaian setelah mendapatkan panas dari tubuh. Sedangkan cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh. Ketika termometer tidak digunakan, akan kembali turun karena mengalami penyusutan. Demikian tadi materi IPA, tema 6, subtema 1, suhu dan kalor. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.